103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania, tiba saatnya talk show inspirasi dan mandiri dan sesi bincang-bincang kali ini bersama Bapak Dr. Andus Henry Nofrizal MM, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Dan tema kita pagi ini adalah komitmen dan konsistensi perlindungan anak di Provinsi DKI Jakarta. Iya, DFM Mania, seperti kita tahu, anak merupakan penerus estafet kepemimpinan bangsa di masa depan yang seharusnya bisa menikmati masa anak-anak dengan sewajarnya. Untuk itu, perlindungan khusus anak harus semakin memberikan jaminan rasa aman, seperti berbagai ancaman yang membahayakan diri dan jiwa anak dalam tumbuh berkembangnya. Lalu, seperti apa komitmen dan konsistensi pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini? Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAPP Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak secara tepat, cepat, komprehensif, dan terintegrasi. Iya, DFM Mania di Inspirasi dan Mandiri pagi ini kita telah kedatangan narasumber kita di studio Radio DFM bersama Bapak Dr. Andus Henry Nofrizal MM, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Kita sapa dulu DFM Mania pagi, Pak. Halo, pagi. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Baik. Baik. Oke, Oke, DFM Pak. Mania. Tadi Oke. perjalanan gimana, Pak? Macet? Ya lumayan, tadi dari kantor kami jam 8 lumayan macet. Tapi nyampe juga akhirnya tepat waktu di DFM. Iya, di studio ya, Pak. Ya. Alhamdulillah. Oke, DFM Mania, seperti biasa nih, apabila punya pertanyaan seputar tema kita pagi ini, komitmen dan konsistensi perlindungan anak di Provinsi DKI Jakarta, boleh yuk langsung aja WhatsApp di 0811991034. Oke, Pak Henry, kita lanjut ya, Pak ya, ke Baik. pertanyaan. Baik. Nih, Pak Henry, di tengah semakin serius dan kuatnya komitmen pemerintah termasuk DKI Jakarta memberikan perlindungan khusus kepada anak dan perempuan secara tepat, cepat, komprehensif, dan terintegrasi. Namun kasus kekerasan, bullying, eksploitasi, penculikan, penelantaran anak masih saja terjadi dan masih ada saja. Iya. Bagaimana menurut Bapak? Ya, ini fenomena yang menarik barangkali yang kita perlu cermati, berangkat dari kondisi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, sebagai kota metropolitan yang jumlah penduduknya cukup banyak, katakanlah misalnya mungkin terbanyak barangkali untuk sebagai kota besar barangkali dengan katakanlah sekitar 10 atau 12 jutaan penduduk, kompleksitas persoalannya mungkin semakin banyak. Jadi dengan semakin banyak penduduk di DKI Jakarta ini yang berdampak berbagai munculnya persoalan sosial kehidupan di masyarakat. Barangkali tidak hanya kekerasan, tapi katakanlah kemiskinan, tawuran, pemenuhan kebutuhan hidup dan sebagainya. Ini jadi fakta yang harus kita hadapi. Kami dari Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas pokok dan fungsi, salah satunya adalah melakukan perlindungan terhadap anak-anak yang ada di DKI Jakarta. Jadi kita secara fakta memang kasus-kasus ini mungkin masih ada terjadi, walaupun kita sudah melakukan berbagai upaya intervensi untuk mengurangi kasus-kasus ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi berdasarkan berangkat dari kondisi penduduk DKI Jakarta, barangkali kita masih menghadapi berbagai persoalan sosial yang ada di kota metropolitan seperti Jakarta seperti ini. Oke nih, Pak. Ini kalau terkait dengan dunia kekerasan ya, Pak ya. Kekerasan fisik, kekerasan seksualitas, hingga dieksploitasinya anak. Ini secara ekonomi dan seksual juga, dan bahkan dikarenakan kekerasan sampai ada anak yang terjangkit penyakit HIV dan AIDS. Nah, ini apakah kondisi seperti itu masih ada di DKI Jakarta nih, Pak? Kalau berangkat dari angka kekerasannya ada ya. Cuma kami sebagai lembaga yang mengatasi kekerasan berbasis gender, kami hanya katakanlah mulai melakukan intervensi terhadap kekerasannya. Jadi mungkin dampak dari kekerasan terjadi, mungkin juga ada anak-anak yang terinfeksi dari HIV AIDS. Tapi secara tupoksi penanganan anak-anak secara HIV AIDS ini bukan tupoksinya di kami, tapi
terhadap perlindungan anaknya kami akan coba selesaikan. Jadi mungkin ada bagian lain seperti katakan dinas kesehatan, komisi penanggulangan AIDS yang juga secara spesifik melakukan pendekatan dan melakukan intervensi kepada penderita-penderita HIV/AIDS. Cuma mungkin secara fakta ada pintu masuknya, salah satu pintu masuknya penderita HIV ini terhadap angka-angka kekerasan yang terjadi di lingkungan anak-anak. Itu barangkali kita berbicara melihat masalah yang ada di anak ini, sehingga ada semacam pelayanan komprehensif. Katakanlah kekerasan yang kita tangani, kesehatan yang kita tangani, penderita HIV yang kita tangani, tapi secara berkelanjutan ada SKPD yang lain yang ikut membantu dalam rangka perlindungan anak di DKI Jakarta. Yang lebih spesifik ya Pak ya? Iya. Oke. Lalu bagaimana Pak upaya dari instansi PPAPP Provinsi DKI Jakarta sekarang ini menyikapi banyaknya permasalahan sosial pada anak khususnya? Kami katakanlah sebagai lembaga pemerintah daerah diamanatkan oleh berdasarkan Perda, diamanatkan oleh Perda untuk menangani perlindungan anak. Barangkali kita berangkat dari aspek legal yang ada. Jadi secara regulasi kami pada saat kelembagaan mencoba menyusun regulasi-regulasi yang akan mendukung perlindungan anak. Misalnya kita bentuk Perda, kita bentuk Pergub, kita buat Ingub, kita buat SE dan sebagainya. Jadi saat sekarang itu kami punya ada satu Perda yang berkaitan langsung dengan perlindungan anak, itu Perda nomor 8 tahun 2011 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Dan ada kebijakan-kebijakan turunannya, ada 7 peraturan gubernur, ada 4 keputusan gubernur, ada 3 Insgub dan 1 surat edaran gubernur. Jadi itu coba kami lakukan. Salah satu yang barangkali menarik yang banyak ditiru oleh provinsi lain adalah kami punya SE Gub nomor 7 tahun 2021 tentang penyuluhan tindak kekerasan di lingkungan aparatur sipil negara. Jadi ini yang jadi contoh oleh pemerintah provinsi lain. Kami pada skala internal, katakanlah seluruh aparatur sipil negara, Pemprov ini juga menjadi role model, jadi contoh supaya mereka juga melakukan pencegahan tindak kekerasan secara dini. Jadi ada sanksi yang akan diberlakukan kalau ASN itu sendiri yang melakukan tindak kekerasan. Ini barangkali yang menjadi payung-payung kita pada skala kelembagaan. Itu yang kami lakukan pada aspek regulasi. Di samping itu kami juga masuk ke sekolah untuk melakukan penyuluhan terhadap perlindungan anak di sekolah-sekolah, baik dari SMK, di SD, SMP, SMK maupun di SMU. Itu barangkali yang kami lakukan selama ini. Oke Pak, baik. Ini kalau terkait dengan bagaimana tindak lanjut dari 17 rencana aksi kegiatan strategis daerah atau KSD nih Pak, nomor 13 tentang perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di DKI Jakarta yang dilakukan melalui kolaborasi dari seluruh perangkat daerah terkait, yaitu dari BUMD atau dari BUMN, kelurahan dan juga swasta, masyarakat serta kepolisian untuk mewujudkan layanan nih Pak terhadap perempuan dan anak yang terintegrasi. Ya, tahun kemarin kami masih punya KSD 13 kegiatan strategis daerah nomor 13 yang dikhususkan untuk pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi ini barangkali satu hal baik, barangkali praktek baik yang bisa perlu kita lanjutkan. Kami berharap katakanlah mungkin secara tataran pemerintahan, mudah-mudahan Bapeda atau misalnya pemerintah provinsi DKI Jakarta tetap mengadop pola-pola pelaksanaan KSD 13 ini. Jadi tahun ini kayaknya masih ada kegiatan strategis daerah, tapi barangkali nomornya kayak apa kita nggak tahu. Tapi pemerintah provinsi masih tetap concern dalam rangka pelindungan terhadap perempuan dan anak. Jadi pengalaman kita 5 tahun terakhir, jadi ada semacam rencana aksi yang kita susun, rencana aksi dari berbagai SKPD yang terlibat dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak dari hulu ke hilir kita coba selesaikan. Jadi dengan rencana aksi KSD tersebut
seluruh SKPD yang terkait, misalnya dari Satpol PP, dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, jadi saling bahu membahu untuk mencoba menyelesaikan kasus-kasus kekerasan. Kalau ada kasus tanpa diminta pun, tanpa ada diinformasikan, kalau mereka tahu mereka akan turun langsung. Misalnya ada kasus kekerasan di suatu tempat, Satpol PP langsung akan melakukan penjangkauan. Misalnya Dinas Kesehatan, kami butuh visum et repertum, teman-teman Dinas Kesehatan langsung melakukan visum secara gratis dan sebagainya. Ini pola-pola yang sudah dikembangkan dalam rangka KSD 13 ini. Secara kelembagaan barangkali kami masih berharap bahwa KSD ini tetap kita lanjutkan, tapi dengan model, dengan pola yang berbeda barangkali ya. Karena saya melihat kasus-kasus kekerasan ini berbagai modus dijalankan, berbagai indikasi dijalankan. Satu kasus kita selesaikan aspek regulasinya, tapi di lain waktu muncul lagi kasus yang lain yang mungkin aspek regulasinya belum mendukung, sehingga kita kayak bekerja-kejar dengan waktu. Ini yang perlu kita pikirkan. Kadang-kadang masyarakat kok belum dikerjain, kok belum diintervensi, belum dilaksanakan. Padahal kasus-kasus kekerasan ini kan terkait dengan tindak pidana. Jadi nggak bisa semena-mena kita coba lakukan penegakan hukum. Ada aspek regulasi yang kita coba susun lebih awal, sehingga kayaknya kita pemerintah ini selalu berubah waktu, ngubur waktu lah. Coba menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Jadi kita berharap masih ada pola yang sama, pola koordinasi, pola sinkronisasi, pola kerjasama dalam penanganan kasus-kasus kekerasan di DKI Jakarta. Karena tugas itu tidak hanya dari Dinas PPAPP, tapi secara TUSI, SKPD yang lain mungkin bisa ikut nimbrung, ikut bersama-sama menyelesaikan kasus ini seperti ini. Oke Pak Henry, ini kita ada WhatsApp nih Pak dari pendengar ya. Ya, mungkin baik. bisa kita bacain. Ini dari Kang Yana di Pasar Minggu. Baik. Selamat pagi Nuril dan Pak Henry, semoga dalam keadaan sehat. Amin. Mau Amin. bertanya. Ada 2 pertanyaan nih Pak Henry. Yang pertama, mengenai kekerasan yang dilakukan anak-anak, apakah pemerintah Provinsi DKI ikut dalam kasus seperti ini? Dan upaya apa yang dilakukan? Seperti tawuran antar warga yang selalu ada keterlibatan anak-anaknya. Oke, memang kasus anak ini banyak, tapi kami Dinas PPAPP menangani kekerasan berbasis gender. Jadi bukan seperti tawuran, tapi ada kekerasan, misalnya kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, itu yang kami tangani di Dinas PPAPP. Jadi katakanlah sekarang ini untuk menangani hal seperti itu, kami punya unit pelaksana teknis, namanya Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak. Ada di Pulau Gadung. Jadi di situ ada berbagai layanan yang kami siapkan, misalnya layanan psikologis, layanan hukum, layanan advokat dan sebagainya. Jadi kalau ada kasus-kasus yang bisa banyak kekerasan berbasis gender yang perlu kita dampingin, kita akan dampingin. Jika teman-teman tenaga layanan bisa melakukan kunjungan ke lapangan, kunjungan home visit ke rumah masing-masing, atau misalnya kalau perlu butuh dukungan ke pengadilan, kami akan dampingi. Jadi hal seperti itu yang kami lakukan. Tapi kalau yang tawuran memang bukan tupoksi Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Jadi jangan nanti salah-salah, misal tawuran ke Dinas PPAPP misalnya, atau misalnya perkelahian ke Dinas PPAPP gitu. Walaupun itu kasusnya anak-anak, tapi bukan kami itu yang melakukan. Tapi kami hanya melakukan katakanlah sesuai dengan tupoksi yang ada di Perda, kami kekerasan berbasis gender, itu yang kami lakukan. Jadi dia fokus PPAPP ini kekerasan berbasis gender ya Pak ya? Ini mungkin mirip dengan pertanyaan kedua dari Mas Yana tadi. Bila ada kejadian kekerasan nih Pak terhadap anak seperti bullying, tindak eksploitasi terhadap anak, bagaimana caranya masyarakat yang ingin melaporkan atau menginformasikan alurnya Pak? Mungkin seperti apa? Iya,
Untuk pelaporan barangkali ada dua ya, katakanlah bisa langsung ke UPT, dulu namanya UPT P2TP2, tapi dengan SOTK terbaru kami namanya kami ganti namanya Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak, Pusat PPPA. Itu ada di Jalan Raya Bekasi Timur, kilometer 18 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bisa langsung ke situ. Nanti teman-teman yang ada di sana seperti unit WRC-nya atau tenaga layannya akan melayani informasi-informasi yang masuk ke sana. Atau bisa juga melalui hotline pengaduan 0813 176 17622. Ini bisa diakses lewat SMS, lewat WA, lewat telepon, tanpa ada pulsa. Jadi gratis. Jadi itu yang coba kami siapkan. Di samping itu juga bisa melalui call center Jakarta Siaga 112, itu dapat diakses 24 jam bebas pulsa. Itu yang bisa melalui katakanlah lewat UPT P2TP2, bisa datang langsung maupun datang secara online. Tapi di lapangan juga ada katakanlah outlet yang kami siapkan. Sekarang ini ada 25 pos pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi secara ada di berbagai wilayah kota, katakanlah di sekarang ada 25 pos pengaduan yang ada di beberapa RPTRA dan rusun. Jadi di situ juga teman-teman bisa melakukan pengaduan di pos pengaduan. Terakhir tahun ini kami kembangkan semacam pelayanan digital. Pelayanan digital itu melalui PUSPA namanya, Pusat Pelayanan Keluarga. Jadi bisa melakukan buka melalui puspa.jakarta.go.id, bisa melakukan telekonsultasi atau konseling atau mendapatkan informasi bagaimana misalnya mendapatkan rujukan, mendapatkan pelayanan yang ada di Dinas PPAPP melalui UPT P2TP2 ataupun melalui pelayanan digital yang kita siapkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Jadi banyak alurnya, banyak banyak pilihannya. Iya, Bisa pilihan. dari telepon tadi, WhatsApp, SMS, ada juga call centernya Iya. 112. Bisa langsung mendatangi UPT terkait, terus Iya. bisa ada di 25 pos pengaduan tadi ya Pak ya. Dan yang terakhir ini secara digital juga sudah bisa diakses di PUSPA, Iya. Puspa ya. Pusat Pelayanan Keluarga. Oke, baik nih Pak nih. Ini selain klien yang dilayani nih Pak nih, apakah juga ada yang berasal dari rujukan dari beberapa lembaga mitra seperti kepolisian, Komnas Perempuan, KPAI, rumah sakit, puskesmas dan lembaga lainnya? Iya, UPT P2TP2 itu kan semacam unit pelaksana teknis yang ada di provinsi. Jadi pelayanan yang masuk tidak hanya dari katakanlah dari lapangan, dari wilayah kota yang terjadi, dari pos-pos pengaduan, tapi juga kami menerima rujukan-rujukan dari kepolisian, dari Komnas Perempuan, dari KPAI dan sebagainya. Jadi ada semacam keterpaduan yang kita coba tangani bersama-sama dengan lembaga-lembaga, baik lembaga-lembaga katakanlah lembaga-lembaga secara nasional maupun lembaga-lembaga pemerhati yang juga merujuk ke kita. Jadi itu yang coba kita tangani sekarang di UPT P2TP2. Oke, baik. Ini Pak, dari Dinas PPAPP melalui UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A tentunya memberikan layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara gratis. Ini apa saja Pak layanan yang diberikan P2TP2A tersebut? Iya, barangkali sekaligus saya akan promosikan UPT P2TP2 ya. Silakan Pak. Ya. Jadi tahun ini kita mulai mengganti nomenklatur. Jadi UPT P2TP2 itu menjadi Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi itu coba kami kembangkan. Jadi banyak layanan kami siapkan di situ. Pertama, penerimaan pengaduan, informasi tentang KIE, penjangkauan, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan psikososial, pendampingan rujukan layanan kesehatan, pendampingan rujukan layanan rumah aman dan sebagainya. Jadi ini yang pelayanan-layanan yang kami siapkan di UPT di Pusat PPPA yang sekarang ini. Untuk memberikan layanan itu kami tidak hanya
berisikan aparat dari teman-teman ASN, tapi juga kami meng-hire tenaga-tenaga ahli, tenaga-tenaga layanan maupun tenaga ahli untuk membantu UPT P2 TP2 ini. Contohnya misalnya di P2 TP2 DKI sekarang ini ada sebanyak 110 orang tenaga yang kami hire di luar aparatur sipil negara. Ada tenaga ahli pemenuhan hak korban perempuan dan anak sebanyak 2 orang, ada tenaga ahli teknologi informasi 1 orang, tenaga ahli psikolog klinis 1 orang, advokat 5 orang, psikolog klinis 8 orang, manajer kasus 9 orang, pendamping korban 5 orang, pendamping korban di rumah perlindungan sementara ada 4 orang, konselor 27 orang, paralegal 28 orang, tim unit reaksi cepat yang ada di UPT untuk menerima laporan selama 24 jam ada 12 orang, dan call center ada 7 orang. Jadi sebanyak 110 orang inilah yang akan membantu UPT P2 TP2 untuk menangani kasus-kasus kekerasan di DKI Jakarta. Oke, jadi ada dalam Lengkap sekali itu ya Pak ya. Oke nih Pak, ini dalam rangka mencegahnya nih Pak, ini terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bagaimana upaya sosialisasi penjagaan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan Dinas PPAPP tersebut? Katakanlah tahun kemarin kita melakukan sosialisasi berbagai sektor. Katakanlah di aparatur sipil negara kita punya pertemuan, katakanlah di seluruh SKPD, seluruh perangkat daerah itu diwajibkan untuk menerima penyuluhan tentang kekerasan. Itu ada SE-nya, ada SE kepala BKD-nya. Jadi itu kami lakukan. Pada skala satuan pendidikan kami juga masuk ke sekolah. Jadi katakanlah tiap kota itu atau pada skala dinas mungkin secara berkesinambungan tiap tahun kami targetkan misalnya hampir sekitar 2000 sekolah yang kami masuki dengan penyuluhan tentang kekerasan. Di samping itu kami juga melakukan katakanlah dulu semasa PPKM level 1, level 2 kami tidak berhenti bekerja, katakanlah sosialisasi kami lakukan juga lewat daring katakanlah dengan perguruan tinggi, dengan lembaga-lembaga pemerhati masyarakat, dengan lembaga masyarakat kami lakukan daring terkait dengan hal-hal yang isu-isu strategis yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Itu pada waktu tahun kemarin. Apalagi tahun sekarang, tahun 2023 ini Dinas PPAPP sudah mulai mengawali untuk melakukan sosialisasi lewat pelayanan digital. Jadi kami punya pelayanan Puspa, barangkali pelayanan Puspa ini yang bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh orang DKI, tapi mungkin juga luar DKI karena sifatnya online. Di Puspa itu sekarang sudah meng-hire sekitar 16 orang tenaga konselor. Jadi konselor gizi, konselor lansia dan sebagainya, konselor kekerasan dan sebagainya. Jadi berbagai upaya kami lakukan, katakanlah ada upaya sifatnya preventif, promotif dan preventif, mungkin bisa ditangani oleh teman-teman Puspa sekarang. Ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan upaya-upaya rehabilitatif dan kuratif yang teman-teman oleh UPT P2 TP2A. Jadi dua sumber pelayanan ini yang coba kami lakukan untuk tetap meningkatkan frekuensi sosialisasi, meningkatkan cakupan kualitas sosialisasi untuk kekerasan dan perempuan dan anak ini. Dengan semakin gencar seperti itu aja, barangkali kita berharap kasusnya kan semakin turun. Tapi ada fenomena yang terbalik. Semakin gencar kita melakukan KIE, semakin gencar kita bikin sarana dan fasilitas yang bisa dimanfaatkan masyarakat, tapi angkanya semakin naik. Kadang orang bertanya, apakah program ini gagal? Saya pikir juga nggak gagal, malah berhasil berhasil. Kenapa? Kita bisa mengajak orang-orang itu yang tadinya tidak berani melapor, sekarang melapor dia. Yang tadinya tidak peduli, sekarang peduli dia. Hanya melihat, sekarang melapor ya Pak ya. Iya, itu yang kami harapkan. Jadi angka-angka itu memang mungkin selama ini kayak fenomena gunung es ya, yang muncul sedikit, tapi di bawahnya banyak. Tapi dengan kita buka berbagai akses, berbagai channel untuk mereka mendapat informasi dan sebagainya, sehingga
semakin berani orang terbuka, Hmm. semakin berani orang lapor dan sebagainya. Ini yang perlu kita antisipasi kasus-kasus seperti ini. Oke. Menarik juga tadi fenomenanya ya Pak ya. Hmm. Semakin hari semakin banyak ya justru karena banyak orang yang melapor, Iya, karena iya. semakin mudah Mudah aksesnya aksesnya. begitu ya DFM Mania. Oke nih Pak, nih sebelum waktunya mau berakhir nih Pak, mengakhiri acara ini, acara pagi happy ini ya. Ini perbincangan kita pagi ini Pak nih, kira-kira ada nih Pak nih tips-tips khususnya bagi masyarakat luas dan DFM Mania agar anak perempuan kita nih terhindar dari tindakan kekerasan, bullying, eksploitasi dan juga penculikannya Pak. Monggo. Ya barangkali teman-teman dari DFM Mania mungkin tips yang sederhana yang bisa kita praktekkan untuk menghindari atau mencegah kekerasan terhadap anak ini. Pertama barangkali pahami bentuk kekerasan itu apa. Pahami Iya. dulu. Jadi ya, itu yang harus kita pahami, baik yang terjadi pada perempuan dan anak. Mengetahui bentuk kekerasannya, batas-batasan saat berperilaku di tengah masyarakat, sehingga dengan pemahaman apa itu kekerasan, kita secara dini mulai menghindari atau bisa mengurangi perkataan, perbuatan yang mungkin sudah termasuk area-area untuk kekerasan. Itu yang Ya. pertama. Yang kedua, pahami hubungan yang sehat. Jadi artinya walaupun bercanda, misalnya secara verbal, secara lirikan, secara ucapan atau secara sentuhan, itu barangkali sudah masuk tindak kekerasan. Misalnya, Mbak, kamu pagi ini cantik bener ya. Iya. Nah, itu kan sudah masuk ke kekerasan. Hmm. Ini perlu yang kita pahami. Jadi mulai kita dari sejak awal, mulai katakan dari bangun pagi, mulai berpikir positif, bagaimana kita memahami hubungan yang sehat antar individu maupun antar kelompok. Itu yang kedua. Yang ketiga, waspadai pada perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi orang dekat kerap katakanlah kekerasan itu mungkin terjadi pada orang yang terdekat. Iya. Katakan teman, sahabat dan sebagainya. Juga terjadi pada kondisi di tempat umum. Jadi artinya kita selalu antisipasi kalau kita misalnya ada orang yang mungkin nempel-nempel di bis dan sebagainya, kita harus antisipasi. Jadi sebaiknya kita menghindari dengan mewaspadai perubahan-perubahan seperti ini. Kita coba mengurangi tindak kekerasan, risiko tindak kekerasan. Yang berikutnya, berani bersikap tegas. Jadi berkata tidak atau berani kata melontarkan ucapan-ucapan itu harus kita lakukan. Jadi nggak usah takut-takut, nggak usah malu-malu. Barangkali orang sekitar juga akan bantuin kita. Jadi berani bersikap tegas. Terus kalau misalnya masih ada kasus juga, biasanya bisa menghubungi pihak yang berwajib. Nah, sehingga barangkali saran kami dari SPPAPP pada seluruh masyarakat ya perlu dicatat hotline atau misal call center atau misalnya fasilitas yang bisa dihubungi secara cepat untuk menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan kita sendiri. Dengan berbagai tips seperti ini, kita berharap semakin kecil semakin mengurangi potensi-potensi terhadap tindak kekerasan baik dialami oleh perempuan maupun untuk anak. Ini sederhana barangkali, tapi harus ada keberanian dari setiap individu. Benar. Untuk memulainya, untuk mengawalinya, untuk memaswadainya terhadap tindakan keras seperti ini. Ini tips-tips sederhana barangkali yang bisa kita praktekkan, nggak rumit barangkali, tapi bisa kita praktekkan di tengah-tengah masyarakat. Iya, DFM Mania dimulai dari individunya itu sendiri ya Pak ya. Ya. Harus paham tadi tentang kekerasan, harus menjaga sikap, verbal, tindakan, ya kan, gestur tubuh, bahkan lirikan juga ya Pak ya. Serta satu lagi DFM Mania harus berani ya Pak ya. Tindakan. Oke. Bapak Dr. Andus Henry Nofrizal MM, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih banyak Pak untuk Baik. waktunya Iya, sudah terima kasih berkenan banyak hadir juga, Pak. berbagi di talk Mudah-mudahan show. di waktu
DFM Radio mengundang kami lagi Iya, Insya untuk Allah. dengan isu yang berbeda. Iya, Benar benar sekali. banget. Ya DV Mania, terima kasih banyak juga yang sudah menyimak. Tadi ada pertanyaan juga dari via WhatsApp. Terima kasih banyak DV Mania. Nanti untuk yang ketinggalan videonya akan kita upload di YouTube ya Bang Ilham. Iya, benar Jangan banget. lupa di subscribe, like, dan komen, and share juga. Iya. Oke DV Mania, akhirnya kita yang bertugas serta Bapak Henry pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wabarakatuh.